Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang Hikayat Abdullah. Hikayat Abdullah adalah sebuah karangan yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Qadir Mundisi, abad ke-19. Karya ini digolongkan pada kelompok Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklarifikasian karya sastra Indonesia yang dihasilkan sebelum abad 20. Pada masa ini, karya sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera dan semenanjung Melayu. Menurut Husin, perkembangan dan kejayaan bahasa Melayu klasik dapat dikelompokkan dalam 3 zaman penting, yaitu 1. Kesultanan Melaka, yang kedua Kesultanan Aceh, dan yang ketiga Kesultanan Johor Riau. Di antara tokoh-tokoh penulis yang penting ialah Hamzah Fansuri dari Pansur atau Barus, Samsudin Al-Sumaterani, Syekh Nuridin Al-Raniri dari Aceh, dan Abdul Rauf Al-Singkel dari Singkil. Selanjutnya Husin mengatakan pembagian ini dibuat atas pertimbangan sejarah perkembangan bahasa Melayu. Aksara pertama dalam bahasa Melayu atau Jawi ditemukan di pesisir tenggara Pulau Sumatera. Mengidentifikasi bahwa bahasa ini menyebar ke berbagai tempat di Nusantara dari wilayah ini. Berkat penggunaannya oleh Kerajaan Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan, istilah Melayu atau sebutan bagi wilayahnya sebagai Malaya sendiri berasal dari kata bahasa Melayu yang digunakan di Jambi menggunakan dialog, sedangkan di kemudian hari bahasa dan dialog Melayu berkembang secara luas dan menjadi beragam. Husin kembali menyebutkan pembagian yang disebut adalah atas pertimbangan sejarah perkembangan Melayu. Hal ini dapat dikelompokkan mengikuti zaman politik, Sriwijaya, Majapahit, Melaka, dan lain-lain. Pengaruh budaya seperti Hindu, Islam, dan Barat atau mengikuti zaman tulisan yang digunakan seperti itu. Tulisan Melayu kuno yang diambil dari India, tulisan Arab, dan akhir sekali tulisan Latin sebagai contoh. Pada zaman politik Sriwijaya, masyarakat yang beragama Hindu dan Buddha menggunakan tulisan yang dibawa dari India. Karya sastra mereka dipenuhi oleh cerita-cerita sastra India dan bahasa Melayu dengan pinjaman kata-kata sakrif. Perkembangan bahasa Melayu klasik mempunyai kaitan dengan perkembangan karya sastra. Perkembangan kesusastraan memberikan gambaran tentang sejarah silam suatu bangsa. Dari istilah Melayu atau Melayu berasal dari kerajaan Melayu, sebuah kerajaan Hindu-Buddha pada abad ke-7 di hulu sungai Batanghari, Jambi di Pulau Sumatera. Jadi, secara geografis, semula hanya mengacu kepada wilayah kerajaan tersebut yang merupakan sebagian wilayah dari Pulau Sumatera. Dalam perkembangannya, pemakaian istilah Melayu mencakup wilayah geografis yang lebih luas dari wilayah kerajaan tersebut, mencakup negeri-negeri di Pulau Sumatera, sehingga pulau tersebut disebut juga Bumi Melayu, seperti disebutkan dalam Kakawin Nagara Kretagama. Menurut Husin, bahasa Melayu klasik bermula sekitar abad ke-13 dan 14, tetapi menyebutkan sebagai zaman peralihan di seluruh kepulauan Melayu dengan kedatangan agama Islam. Bukti konkretnya tentang berdapatnya Islam di Nusantara dari sudut sejarah diperoleh pada tahun 1292 Masehi, sewaktu Marco Polo melewati Sumatera Utara dan catatannya tentang pengislaman Pasai. Pada zaman peralihan dalam abad ke-13 dan ke-14 telah dijumpai beberapa prasasti dalam bahasa Melayu yang ditulis menggunakan huruf India. Tetapi bahasanya sudah terdapat dalam pengaruh bahasa Arab. Nah, di sini bermulanya bahasa Melayu klasik. Dalam masa yang sama, bahasa Melayu klasik boleh ditandai dengan kemunculan dan keagungan kerajaan Melayu Melaka. Bahasa Melayu menjadi media dalam pemerintahan, perhubungan, perdagangan, dan penyebaran agama Islam. Ketika itu juga bahasa Melayu mendapat tulisan baru, yaitu tulisan Jawi
yaitu dengan meminjam dan menyesuaikan abjad dalam bahasa Arab sebelumnya. Pada tahap bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu menggunakan dua jenis tulisan, yaitu tulisan rancang dan lampung yang tidak terpengaruh oleh tulisan dari India, walaupun bahasa Sanskerta sudah ada di Nusantara. Tulisan yang disesuaikan dengan tulisan Palapa dan Nagiri, seperti yang terdapat pada batu-batu beraksara, antara abad ke-7 hingga ke-17. Langsung. Terima kasih buat yang udah nonton. Demikianlah hasil diskusi kami tentang Hikayat Abdullah yang diteliti oleh Hussein. Mungkin banyak kekurangan juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.